Hey guys, laki-laki itu kan punya natural karakter yang membuat mereka itu merasa sebagai lelaki sejati gitu ya. Nah, kita ini sebagai feminim ini mesti memahami di sini apa sih karakter atau natural state yang membuat maskulin ini berada di dalam powernya. Hey guys, laki-laki itu kan punya natural karakter yang membuat mereka itu merasa sebagai lelaki sejati gitu ya. Nah, kita ini sebagai feminim ini mesti memahami di sini apa sih karakter atau natural state yang membuat maskulin ini berada di dalam powernya gitu. Jadi kita berada di dalam power kita, maskulin kita berada di dalam powernya. Jadi kita nggak crush, kita nggak crushing di situ. Kita harmoni, kita membuat irama gitu ya. Kita membuat lagu nada di dalam keluarga itu ya. Karena relationship antara kita dengan keluarga itu akhirnya seimbang, akhirnya saling mengisi, saling memaafkan gitu. Jadi ketika seseorang itu masih bereaksi terhadap sesuatu, mungkin mudah marah, mudah tersinggung gitu ya, mudah jengkel gitu ya, itu berarti mereka masih menggenggam emotional baggage-nya. Jadi ya, sampah-sampah emosinya masih digenggam dan mereka nggak sadari itu karena itu servo mekanisme looping dari trauma masa kecil. Jadi trauma-trauma ini membentuk sampah-sampah emosi di dalam tubuh kita yang kemudian kita bawa sampai kita growing, sampai kita dewasa, sampai kita akhirnya nggak menyadari kalau itu sebenarnya sampah emosi. Nah, ketika ini terjadi di dalam satu rumah, maka apa yang terjadi? Frozen. Ya, frozen di dalam tubuh kita adalah juga yang terjadi akhirnya frozen di situ. Kenapa? Karena kemudian komunikasi nggak lancar, koneksi nggak lancar, hanging satu dengan yang lain karena sinyalnya nggak matching gitu ya, sinyalnya nggak matching. Yang satunya sudah berpikirnya segini, yang satunya masih segini gitu. Jadi perlu diselaraskan, perlu diseimbangkan seperti gelombang, karena hidup kan seperti itu, gelombang kadang gitu ya, tenang dan kita bermain di situ. Jadi kita memahami satu sama lain. Kalau misalnya masih ada rasa gremet-gremet gitu ya, ada sering-sering gitu di hati itu, ketika kita bertemu dengan seseorang atau berbicara dengan seseorang masih ada seperti itu, berarti ada attachment di sana, baik collective attachment maupun personal attachment itu ada. Nah, itu nanti kita akan bahas di 40 hari transformasi, dimana enteng banget kalau kita nggak ada bagasi emosi itu, kita hidup itu nyaman banget. Kita nggak lagi mikir yang, kita nggak lagi punya gremet-gremet kalau sama orang lain gitu ya, sama entah itu siapa, karena semua terbentuk dari ketika kita tumbuh pada saat itu ada ekosistem, ada saling influencing dari kita, orang tua, lingkungan, ya secara kolektif itu terbentuk. Kita juga terbentuk dari situ. Jadi ketika kita menjadi diri sendiri, kita be the best of you. Kita
muncul autentik, gitu ya. Kita muncul autentik, dan ini indah sekali karena kemudian relationship dengan keluarga pun indah. Namun bagaimana pertanyaannya jika yang kita hadapi maskulin kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kan? Karena mungkin masih banyak yang mungkin kelihatannya malesan gitu ya, cuman nongkrong doang, cuman ngumpul doang gitu ya, nggak menghasilkan apa-apa, terus kemudian rebahan aja di rumah, nggak tahu apa yang dipikirin gitu ya. Kita melihat mereka dari sisi yang berbeda, bukan lagi melihat mereka dari sisi menyalahkan dan menghakimi, namun kemudian kita melihat mereka dari sisi menyadari bahwa orang-orang tersebut yang masih seperti itu mempunyai trauma masa kecil, hingga kemudian menghambat pertumbuhan daripada soul-nya sendiri. Jadi malas ngapa-ngapain gitu ya, procrastinating atau menunda-nunda, harusnya mengerjakan ini nggak dikerjakan gitu ya. Terus kemudian nggak bisa berpikir, ide-ide nggak ada, inspirasi pun macet di situ, kayaknya itu macet gitu ya. Jadi kayaknya itu nggak clear, kayak ada something yang kurang klik gitu kan. Nah itu kuncinya ada di feminim energy, bagaimana di sang feminim ini kemudian mengolah emosinya gitu. Kalau masih melihat hal-hal yang tidak kita sukai, kita sikapnya seperti apa? Apakah kita masih berada di sikap judgment tadi dan menyalahkan, atau kita sudah dinaikkan persepsinya menjadi menyadari bahwa orang-orang tersebut masih berada di traumanya, emosi bagasinya masih mereka bawa. Pilihan mereka untuk mau melepaskan bagasi emosi itu atau membawanya sampai ke puncak, ya kan? Karena hidup adalah pilihan. Masing-masing dari kita memilih, choosing apa yang kita pilih. So, dalam transformasi 40 hari nanti, Anda akan merasakan bagaimana Anda dari yang tadinya itu mungkin mudah tersinggung, mungkin nggak enakan gitu ya, people pleaser gitu, suka takut ditinggalkan, bucin banget gitu ya, terus juga baperan banget, cemburuan banget, overthinking, terus dan banyak hal lainnya yang sebenarnya itu menjebak Anda di situ. Jadi pikiran kita menjebak kita. Kita nggak bisa berpikir jernih untuk melakukan inovasi-inovasi atau karya-karya. Kita mungkin berpikir bahwa aku hanya seorang ibu rumah tangga, nggak bisa apa-apa. Namun sebenarnya kan nggak seperti itu. Walaupun ibu rumah tangga ataupun tua, mungkin kita berpikir aku udah tua, nggak mungkin sekolah lagi gitu ya. Kita mungkin pikirnya seperti itu, nggak lagi, karena kita kemudian akan berpikir bahwa bagaimana waktu ini aku gunakan untuk membuat karya yang indah untuk sekitar kita, untuk membangun surga bersama-sama. Kenapa? Karena generasi muda kita itu kan malaikat kita. Malaikat nggak hidup di neraka, malaikat hidupnya di surga, ya kan? Jadi kitalah yang membuat surga di dalam keluarga itu. Kita yang membuat atau holding space di dalam keluarga. Namun bagaimana holding space untuk keluarga itu yang sebenarnya adalah memahami setiap anggota keluarga yang mengeluarkan pendapatnya, hingga kemudian di situ perbedaan ada karena kita berbeda karakter, ya itu nggak masalah, kita berbeda. Oke, opiniku seperti ini, pendapatku seperti ini, fine aja, that's fine. Jadi kita melihat dari kacamata mereka
kita nggak lagi berada di posisi aku yang paling benar. Nggak lagi, mau apapun itu beliefnya, mau Anda itu mempercayai A, mempercayai B, mempercayai C, apapun itu boxnya, itu kan hanya box, ya kan, religius yang kita percayai, sekolahan yang kita percayai, apapun itu membuat kita masuk ke dalam sebuah box. Nah, di sini kemudian kita mempercayai hal lain. Nah, disitulah ada perbedaan pendapat di antara keluarga. That's okay, that's fine, bukan the end of the world, ya kan? Kita nggak perang di situ, kita nggak lagi perang. Kita menggunakan cara, trik tertentu untuk kemudian perbedaan itu menjadi satu harmoni yang indah. Nggak lagi judgment, nggak lagi menyalahkan, nggak lagi menuduh, nggak lagi menilai, mengkritik. Nah, kalaupun kita ada teguran misalnya, that's fine. Karena apa? Karena ketika kita melihat blind spot pada orang lain, berarti kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita melihat kekurangan, merasakan kekurangan, berarti kita juga merasakan seperti itu di area-area tertentu. Dan that's okay, nggak apa-apa. Dari situ kemudian kita akan belajar untuk harmoni, untuk memahami. Disitulah kita akan bangkit sama-sama, menciptakan keluarga yang indah, yang harmoni, yang penuh cinta, ya kan? Karena kan pada dasarnya dari dulu itu kita nggak pernah diasuh sama orang tua, kemudian orang tua berkata, I love you nak. Ya kan jarang sekali, ya kan, itu adanya bentakan, itu kan adanya hal-hal yang kasar yang kita experience. Tetapi justru dari hal-hal itulah membentuk kita menjadi kuat, ya kan? Wanita itu nggak hanya cantik atau menarik, namun kan mesti strong. Kenapa? Karena membantu maskulinnya atau pasangannya untuk holding space. Dalam arti itu kita membuat space, kita membuat ruang yang kosong untuk orang-orang di sekitar kita. Safe, ada tempat yang nyaman. Jadi ketika ada tamu datang, orang datang, itu alirannya itu enak, itu kan kita nyaman di situ, kita ngobrol nyaman, nggak ada lagi gontok-gontokan, perbedaan pendapat, that's okay, gontok-gontokan enggak. Kita sudah tidak berada di zaman purba. Enggak, kita udah maju nih zaman milenial, ya. Mestinya kita menyadari bahwa cinta itu indah. Apalagi satu keluarga kumpul bareng, ngobrol, seneng gitu, nanti ngerjain apapun bareng, ada tamu. Kita keluarga yang indah, yang benar-benar menjadi satu panutan, bukan dari segi cover kita atau fisik kita, tetapi dari segi bagaimana karakter kita untuk bisa holding space bagi orang lain.